Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat isya, salat tarawih serta salat witir Masjid Al-Ikhlas PT Pelabuhan yang saya hormati, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat hadir di masjid yang kita cintai ini, walaupun dalam keadaan cuacanya hujan. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita dalam rangka menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, puasa kita, sedekah kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan selalu bersalawat kepada beliau, kita diakui sebagai umat beliau dan bersama-sama mendapatkan syafaat menjadi yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wal hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebagaimana biasanya sebelum kita melanjutkan yaitu rutinitas kita, yaitu salat tarawih, kita akan bersama-sama mendengarkan kultum dalam kesempatan malam hari ini, malam ke-12 di bulan Ramadan, yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Al-Jihad SHI MHI. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti akan memberikan tambahan ilmu kepada kita sekalian, sehingga dapat meningkatkan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Isya, dan nanti insyaallah dilanjutkan dengan tarawih berjamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kita kepada Allah, mudah-mudahan niat baik kita mulai dari langkah kaki, ayunan tangan, hembusan nafas, detak jantung, sekaligus denyut nadi kita yang hadir di masjid yang sangat sejuk ini akan Allah hitung sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam atau minggu yang kedua di Ramadan tahun 2025 ini, minggu lalu kita berbicara tentang kebaikan, dan malam hari ini kita berbicara tentang zakat, infak dan sedekah. Jadi kalau tidak selesai nanti malam minggu atau malam Selasa minggu depan, karena sekarang sudah ada surat resmi dari Kementerian Agama dan dari Basnas Kota tentang penetapan zakat fitrah. Sudah ketemu Mas Pak Imam? Belum ya? Jadi golongan pertama itu 45.000, golongan kedua itu 40.000, dan golongan ketiga itu 35.000. Nah, jadi sudah boleh, silakan dibentuk panitia zakat fitrahnya. Mungkin ada keluarga kita yang mau pulang kampung dalam 1-2 hari ini, jadi nanti khawatir lupa di kampung bayar zakat fitrahnya, itu sudah boleh membayar zakat di masjid setempat. Nah Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang zakat, zakat dalam Islam itu adalah suatu kewajiban. Nah kewajiban ini, pertama zakat itu ada dua, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Nah, zakat mal itu adalah zakat harta yang kita kumpulkan itu. Nah zakat fitrah ini para ulama kita tuh sepakat
para ulama kita sepakat, walaupun ada beberapa ulama yang tidak sepakat, tapi semua ulama berpendapat, pendapat para ulama sebagian, bahwa hukum zakat fitrah itu adalah hukumnya wajib. Wajib bagi siapa? Bagi umat Islam yang hidup pada bulan Ramadan. Apakah dia kaya maupun miskin, dia anak-anak, balita maupun sudah tua renta, selagi dia Islam dan hidup di bulan Ramadan, maka dia wajib membayar zakat fitrah. Itu menurut mayoritas pendapat ulama kita, walaupun ada beberapa ulama yang memang tidak mewajibkan itu. Terlepas dari semua itu, para ulama kita sepakat bahwa zakat fitrah adalah hukumnya wajib. Bayarnya hanya 1 kali setahun, waktunya hanya pada bulan Ramadan saja, dan itu sudah clear, tidak ada masalah dan tidak ada perpendapatan lain lagi. Nah, yang kedua, zakat mal. Zakat mal ini zakat harta, Pak. Zakat harta ini perintahnya itu ada di surat Al-Baqarah ayat 267. Nanti kita baca lagi di rumah. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah, zakatkanlah, keluarkanlah, sedekahkanlah dari hasil usahamu, min thayyib, dari hasil usahamu yang baik-baik. Min thayyib, dari hasil usahamu yang baik. Apapun usaha kita, selagi dia baik, bayar zakatnya apabila sudah sampai nisab dan haulnya. Tukang angkotkah kita, waring manisankah kita, kelontongankah kita, hasil lautkah kita, apapun usaha kita, selagi usahanya baik dianggap agama kita, bukan baik dianggap kita, tapi agama kita menganggap baik usaha kita, maka wajib bayar zakat malnya, Pak. Berapa? Para ulama kita bersepakat bahwa dalam syariat kita membayarnya adalah sebesar 2,5% dari penghasilan bruto. Jadi bukan penghasilan neto, penghasilan bruto, bruto penghasilan kotor. Nah, itu diatur dalam undang-undang kita di negara kita, itu di Undang-Undang 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Itu diatur. Jadi penghasilan bruto, bukan penghasilan neto. Kalau mau bayar zakatnya itu penghasilan neto atau bersihnya, itu sampai mati kita nggak berzakat, Pak Imam. Misalnya gaji kita 10 juta misalnya satu bulannya, 5 juta kredit mobil, 4 juta kredit rumah, 2 juta bayar anak sekolah, 1 juta bayar WiFi, 1 juta bayar listrik, habis. Kapan berzakatnya? Kalau kita pakai bersih atau neto, maka syariat kita mengajarkan bayarnya pakai bruto atau kotor. Nah, ulama kita menganalogikan seperti ini. Kalau Bapak Ibu, ini sering kita sampaikan di pengajian itu, kalau kita punya ayam 1 ekor, lalu ayam itu kita potong pakai tangan kita, pakai pisau kita, lalu ayam itu kita gulai kasih sama istri kita. Nah, ketika cara menggulai ayam yang bagus itu, sebelum digulai bulunya dibuang, kotorannya dibuang. Apa yang di atas ini? Jagernya dibuang, Pak. Sama yang apa yang di sini? Tajinya dibuang, Pak. Nah, kenapa dibuang, Pak? Karena itu najis, Pak. Haram. Tai ayam itu haram, Pak. Najis, nggak boleh dimakan. Bulu ayam itu juga najis, haram dimakan. Mentang-mentang ayam kita belinya pakai duit kita, motongnya kita, masaknya istri kita, terus bulu-bulunya kita makan juga. Itu bodoh kita namanya. Maka kenapa dibuang? Pertama, haram. Yang kedua, kalau bulu ayam kita buang, itu rezekinya semut merah, Pak. Semut merah itu suka makan bulu ayam. Kotorannya, taiknya kenapa dibuang? Itu rezekinya cacing, Pak. Itu makannya cacing. Udah tuh kaki bawah sama ini, kenapa dibuang? Itu rezekinya kucing, Pak. Jadi ada rezeki makhluk-makhluk lain karena ada hak orang lain. Nah, harta kita juga seperti itu. Walaupun kebun-kebun kita, walaupun penghasilan kita, usaha-usaha kita, kapal-kapal kita, tetapi ada hak-hak orang lain yang berhak menerimanya, bukan harta kita. Maka sebelum kita kasihkan sama keluarga kita, maka harta itu brutonya sebelum dibersihkan, maka harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Kalau emas gimana, Pak? Kalau emas itu para ulama kita sepakat besaran emasnya itu sebesar 85 gram emas.
Ada matan 83, ada 96, tapi para ulama kita sepakat itu adalah 85 gram emas. Jadi kalau sudah simpan istri bapak-bapak di rumah yang punya emas 85 gram emas di tangannya atau disimpan di rumah, maka potong zakatnya tahun ini sebesar 2,5%. Bayar zakatnya di Basnas, di Lasnas, jadi banyak tempat bayar zakat. Kalau nggak dikeluarkan, sama dengan kita seekor ayam tadi, makan kotoran kita sendiri, karena ada hak-hak orang lain di sana. Nah, Bapak Ibu, rahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi keluarkan zakat itu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari apa yang telah Allah keluarkan dari muka bumi, dari perut bumi untukmu. Nah, berarti pertanian, Mbak, sawit, karet, ubi, semua usaha kita yang lewat tanah, tumbuh dari tanah, penghasilannya bayar zakatnya, karena ada hak orang di sana. Nah, bayarnya itu bedanya sama sedekah itu, zakat itu Allah tentukan siapa membayarnya, itu hanya orang kaya. Orang miskin gak wajib bayar zakat. Setelah itu Allah tentukan siapa penerimanya, Allah tentukan kapan bayarnya, Allah tentukan juga berapa jumlahnya. Itu zakat, Pak. Nah, kalau sedekah dan infak itu tidak Allah tentukan siapa bayarnya, orang kaya, orang miskin, semua boleh bersedekah. Setelah itu sedekah itu juga tidak Allah tentukan siapa penerimanya, siapa saja boleh menerima sedekah, Pak. Kalau zakat hanya orang Islam yang boleh menerima zakat. Tapi kalau sedekah, orang di luar Islam boleh menerima manfaat dari sedekah, Pak. Bukan hanya saja orang non-Islam, binatang ternak, binatang melata boleh menerima manfaat dari sedekah, Pak. Contoh, Pak Imam punya tanah 1 hektar. Di belakang itu banyak tanah orang, tidak ada jalan masuk. Pak Imam kita mensedekahkan jalannya itu, meninfakkan jalannya itu 6 meter lebar, 1 kilometer panjangnya. Setelah diinfakkan, diwakafkan, disedekahkan, maka diaspal jalannya. Di belakang banyak tanah orang. Nah, ketika jalan itu diaspal dengan sedekahnya Bapak Imam kita tadi, yang lewat itu apa kita orang Islam saja? Kan tidak. Orang non-Islam, orang Kristen boleh lewat pakai motor, pakai mobil. Orang Hindu, orang Buddha boleh lewat jalan yang sedekahkan sama Pak Imam tadi. Bukan hanya saja manusia yang di luar Islam, tapi kerbau boleh lewat, Pak. Anjing boleh lewat. Bahkan tungau sekalipun boleh lewat, Pak. Kalau ada tuyul, mungkin tuyul pacak lewat, Pak. Itu sedekah. Itu bedanya sedekah dan zakat. Zakat Allah tentukan, tapi sedekah tidak Allah tentukan. Siapa bayar, boleh bayar sedekah. Siapa penerimanya, boleh siapa saja. Manfaatnya siapa saja boleh, selagi dia hidup boleh menerima manfaat sedekah. Nah, itu salah satu pembedaan antara zakat, infak dan sedekah. Nah, siapa saja penerima zakat ini dalam Al-Quran itu diatur dalam surat At-Taubah ayat 60, dan insya Allah nanti memang kita lanjut di malam Rabu minggu depan. Insya Allah kita hadir dan ajak keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.